Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa sawwarahu minal 'adam li'i'la'i kalimatillahi wa ihanatil kufri wal asnam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal mahmudu fi hadzal 'alam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunajji qailaha minal alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa bihi khatam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin dzil qalbir rahim. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa ja'at sakaratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari yang mulia, di Jumat kedua di bulan Syawal ini, kita ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita. Juga salawat berangkaikan salam kita aturkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Hatib tidak lupa berpesan kepada diri Hatib dan kepada kita kesemuanya untuk menyediakan bekal sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang dimaksud adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, sungguh bekal terbaik itu adalah takwa akan Allah dan Rasulnya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa sudah 2 Jumat, hampir 2 minggu lebih, bulan yang penuh kesucian telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan ia berhasil mendidik kita selama sebulan penuh menjadi hambanya, hamba Allah yang betul-betul sudah terkader menyediakan bekal sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun sebelum maut menjemput kita. Karena kematian itu kita tidak tahu kapan ia datang. Dan sementara kematian itu, selain kata Rasul, kematian adalah pemisah dari apa yang kita cintai ataupun pemutus dari kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Ia adalah sesuatu yang sangat pedih, sangat menyakitkan ketika sakaratul maut. Maka dari itu banyak umat manusia lari daripada kematian. Itulah yang Allah abadikan, Allah isyaratkan di surah Qaf ayat 19 yang Hatib bacakan di awal khutbah tadi. Waja'at sakaratul mauti bil haqq, dan telah datang kematian ataupun sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahida, itulah yang selama ini kamu lari daripadanya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kematian ataupun sakaratul maut itu sangat sakit, seperti pertemuan antara Nabi Idris alaihissalam dan malaikat Israel alaihissalam. Singkat cerita, sebenarnya panjang ceritanya. Ketika Nabi Idris alaihissalam ingin ruhnya dicabut oleh malaikat maut, singkatnya Allah izinkan, kemudian dicabutlah ruh Nabi Idris alaihissalam, kemudian dihidupkan kembali. Yang pertama kali berbicara bertanya adalah malaikat Israel alaihissalam. Ia pun penasaran bagaimana sakitnya kematian. Nabi Idris menjawab,
seperti 70 ekor kambing dikuliti hidup-hidup, lalu kemudian sakitnya itu dikumpulkan jadi satu. Itulah yang dirasakan oleh yang sakaratul maut. Namun dalam hadis riwayat Bukhari, sebagai intinya, paling ringan dari sakaratul maut adalah seperti ranting kayu yang berduri dimasukkan ke kain sutra, lalu kemudian ditarik ranting kayu tadi, mengikutlah benang. Tentu kain sutra tadi ada yang koyak. Begitulah orang yang sakaratul maut ketika roh dicabut. Sakitnya memang ada, tapi bagi orang yang takwa, ia akan lupa dengan sakitnya itu. Maka kita amalkan pesan seorang ulama hadis yang hafal lebih kurang 300.000 hadis, yang bernama Al-Imam Al-Hafiz Zainuddin Abdul Raub Al-Munawi rahimahullah. Apa kata beliau? Ayyu yamutu ala ma 'asha alaih wa yub'atsu ala dhalik. Seseorang akan dimatikan dan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya semasa hidupnya. Bila ingin sakitnya sakaratul maut itu tidak kita rasakan, maka sepanjang hidup, semasa hayat masih di kandung badan, kita tumpuklah bergunung-gunung pahala, sehingga ketika sakaratul maut pun ia akan datang membantu kita. Karena orang yang takwa, kata Nabi, ketika ajal sudah tiba, malaikat akan membukakan visual ataupun video yang akan ia terima setelah ia meninggal. Ketika ia asyik menonton video tadi, ia melihat kesenangan-kesenangan yang ada di dalam surga. Ia melihat bidadari melambai memanggil. Dengan asyiknya menonton video tadi, malaikat pun menarik mundur video itu. Akhirnya ruhnya keluar sendiri. Sakitnya memang ada, cuman karena asyiknya menonton video ini, lupa dengan sakitnya tadi. Tidak ada obat-obatannya seperti kita ketika menonton bola, apalagi ia final piala dunia merebut juara 1-2, kita lupa kalau nyamuk sudah menggigit kaki kita. Begitulah ketika sakaratul maut bagi orang yang takwa. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tumpuklah pahala sebanyak-banyaknya. Kita perbanyak la ilaha illallah, paling tidak 100 kali, kalau perlu 1000 bahkan 10.000 kali, satu hari satu malam. Maka ketika sakaratul maut ia akan datang dan akan mudah mengucapkannya. Maka beruntunglah seorang imam masjid ketika ia sudah mendapatkan izin dari Allah dan Rasulnya. Juga beruntung orang penkhutbah penceramah ketika ia sudah mendapatkan izin dari Allah dan Rasulnya untuk menjadi penkhutbah penceramah, untuk mengetahui apakah kita sudah mendapatkan izin menjadi imam atau penkhutbah ataupun penceramah. Adalah ketika kita seorang jadi imam, di belakang kita ada seorang wali Allah yang siap menjadi makmum kita. Maka ketika itu kita telah mendapatkan izin dan restu dari Allah dan Rasulnya. Begitu juga penceramah ataupun penkhutbah. Dengan asyiknya seorang wali menyimak khutbah kita, ceramah kita, maka di saat itu kita telah mendapatkan izin dari Allah dan Rasulnya untuk menebarkan agama Islam di muka bumi ini. Ketika kedua hal ini sudah mendapat izin, maka berarti Allah akan menilai kedua hal tersebut dengan nilai pahala yang luar biasa. Maka ketika sakaratul maut pun pahala itu akan datang dan akan memudahkan kita ketika sakaratul maut. Alhamdulillah kedua hal tadi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan Allah mengampuni hatib kalau ucapan ini tidak diridhoi oleh Allah. Kedua hal tadi alhamdulillah sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, pernah seorang pemuda, orangnya ingin dirahasiakan karena masih hidup dan sudah punya anak,
dulu pernah tabrakan 2 kali. Ia lengkap semua, SIM-nya lengkap, kaca spionnya lengkap, helm lengkap. Pernah 2 kali tabrakan, berhadapan dengan pemuda pula dalam 2 kejadian tadi. Kesalahan itu datang dari sananya. Ketika tabrakan, ia melambung ke udara ucapannya Allah, kemudian jatuh ke tanah ucapannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil jungkir balik. Seberapa kali ia jungkir balik, sebegitu banyaklah ucapan la ilaha illallahnya. Kemudian selesai jungkir balik, ia duduk bersila, ucapannya Allah. Dimulai dengan Allah, di tengahnya la ilaha illallah, kemudian ditutup dengan Allah. Bila akal berpikir, mana mungkin si orang tadi aktif lagi pikirannya, kira-kira apa yang harus ia ucapkan ketika itu. Namun disebabkan kalimat tadi sudah mendarah daging dengan dia, maka keluar sendiri ucapan itu. Padahal itu situasi genting, keluar ucapan itu. Apalagi ketika sakaratul maut, terkadang waktu kita sangat luang di saat itu. Masih banyak lagi iblis menggoda sana sini. Insya Allah bila kalimat yang baik-baik termasuk la ilaha illallah sudah mendarah daging dengan kita, maka ketika sakaratul maut pun akan mudah diucapkan, sehingga kita lupa tadi dengan sakitnya ataupun pedihnya sakaratul maut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul basir.